Baik, saya akan menyampaikan hal yang praktis seperti memang kebiasaan saya. Nah, hari ini kebetulan kita sedang masuk dalam tema yang baru ya di Rock Ministry, tema besar di bulan ke triwulan ke terakhir ini ya, keempat ya. Kita bicara mengenai movement, mengenai kegerakan, movement ya, kegerakan. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ini. Mungkin sudah bingung, ini ada gambar apa ini ditampilkan di depan ini. Saya mau nanya, siapa yang tahu ini gambar apa? Oh tahu ya? Oh, jual jam jangan-jangan kamu ya. Oke, betul. Tempatnya ini adalah gambar mesin. Daripada, oh iya di ujungnya ada, lupa saya hapus itu. Ada 1, 2, 3-nya. Oke, tempatnya ini adalah mesin daripada sebuah arloji. Nah kita tahu arloji itu ada jantungnya, mesin arloji itu ada jantungnya saudara. Ada benda yang menggerakkan. Mesin itu bisa terus bergerak. Ya. Lah jantung daripada atau penggerak daripada mesin itu di dalam bahasa perarlojian ya, disebut movement. Movement. Ya kalau saudara nanti baca majalah tentang, kan ada loh majalah yang membahas tentang arloji. Itu ada quartz movement, ada automatic movement, ada mechanic movement. Ya, nah, saya nggak bahas itu sih, kita nggak lagi presentasi jam toh. Sudah baca aja sendiri kalau mau tahu apa itu 3 istilah tersebut. Tapi yang saya mau bicara adalah selama kita corona kemarin sampai hari ini, masa corona academy, kita tahu ya, bahkan gereja saja hari ini kita buka sudah sebulan, masih belum normal. Bisa dibilang ya suasananya, orangnya ya karena jumlah orangnya yang membuat suasananya juga jadi ya. Terus keadaan kita yang masih ada sedikit mungkin, tapi saya berharap tidak, masih ada terpengaruh dengan apa yang kita dengar di luar sehingga kita tegang, nggak bisa kayak biasanya gitu loh ya. Kita cenderung lebih tegang, mau merangkul orang aja kita mikir-mikir kan begitu toh. Kita tahu kondisi yang kemarin-kemarin kita alami itu, wow, semuanya bisa di stop. Pilkada sekarang lagi diperdebatkan mau dilanjutkan apa di stop. Kan pilkada kan sebentar lagi diperdebatkan ya, tapi yang event-event besar yang lain sudah jelas ya, Asian Games lah, bahkan pertandingan yang paling mahal di dunia yaitu Liga Inggris saja sampai terpaksa dimainkan tanpa penonton, bayangin saudara. Semua bisa dirubah, bahkan dihentikan. Gereja termasuk kan, dihentikan beberapa bulan. Kalau hari ini sampai sudah berjalan itu pun ya beginilah. Kalau menurut saya ini situasi apa adanya. Tapi ada satu yang gak bisa dihentikan dan tidak bisa dirubah. Apa itu saudara? Apa? Waktu, benar. Makanya saya ngambil gambar ini. Jam, selama baterainya gak habis, selama jantungnya gak berhenti, dia gak peduli mau COVID sedunia ini terkena semua, dia akan terus bergerak. Dia akan terus berjalan tanpa pandang bulu. COVID tidak pandang bulu. Betul kan? Tidak pandang bulu sudah kaya atau miskin, sudah rohani atau tidak rohani, sudah tua atau muda, dia tidak pandang bulu, dia akan nempel
dan jadi benalu, jadi parasit dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat, dianya yang akan tersingkir. Kalau tubuh kita lemah, dia akan menguasai tubuh kita. Dia nggak pandang bulu. Sama seperti halnya waktu. Dia tidak pernah mau menunggu kita. Dia tidak pandang bulu dengan keadaan, aduh sekarang COVID nih, investasi lagi nggak bagus. Stop dulu ya, umur jangan nambah dulu, apa bisa begitu? Nanti kita keburu umurnya tua, situasi nggak membaik bagaimana? Dia nggak pandang bulu, dia jalan terus. Maka itu, apa yang akan terjadi besok? Bagaimana kita besok? Lebih maju atau tetap lebih baik atau bahkan lebih buruk? Ya terserah kita. COVID ini nggak tahu sampai kapan. Bahkan mungkin selama kita hidup itu akan ada terus. Mungkin. Iya kan? Bisa jadi. Tapi kehidupan kita apakah akan di stop, akan di-pause dengan adanya ini? Waktu saja sudah tidak mungkin bisa dihentikan. Umur saudara tidak mungkin dihentikan. Bukan bertambah loh ya, berkurang. Udah berkurang kan? Jadi kalau ngasih selamat orang ulang tahun sekarang dibalik ya. Bukan bertambah sebenarnya, berkurang umurnya. Oke, jadi apa yang saya mau maksudkan, waktunya nggak banyak, kita cepat aja. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan dari kitab Matius 6, 22 dan 23. Saya bacakan yang langsung yang TSI aja ya. Di situ dikatakan begini. Mata saudara, matamu seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak, karena memandang ke sana kemari, memandang apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di dunia ini, itu membuat mata kita rusak, saudara. Jangan salah ya. Kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Nah, kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi di dalam hatimu. Jadi menurut saya, orang-orang yang mungkin yang masih dalam perdebatan teologi, ada orang yang dipilih dan tidak dipilih. Mungkin ya orang-orang yang seperti ini kali ya, yang nggak dipilih itu, ya, yang matanya gelap. Jadi kalau matanya gelap tertutup, terus ada dalam kegelapan lagi di bumi ini, dikatakan betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hati kita. Sama kayak kalau saudara pakai kacamata hitam, masuk dalam ruangan ini lampunya dimatiin. Bayangkan ya, nggak pakai kacamata hitam aja kalau lampunya dimatiin, saudara sudah meraba-raba. Bisa kesandung, tapi masih ya bisa ada kemungkinan saudara bisa melihat sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah gelap, saudara pakai kacamata hitam yang 80% lagi kegelapannya, sudah dijamin saudara tidak akan bisa melihat apa-apa. Dan apapun yang ada di depan saudara akan saudara tabrak. Saudara nggak bisa lagi membedakan yang bahaya dan yang tidak, yang salah dan yang benar. Nah, itu yang disebut betapa hebatnya kegelapan itu. Karena manusia tidak mungkin lagi bisa melihat yang benar maksudnya. Nah, kata mata atau di situ yang disebut jendela, itu metafora yang lain adalah pengertian. Pengertian. Nah, jadi kalau pengertian kita benar, pengertian kita akan hidup itu banyak
dipengaruhi atau kita memakai kacamata, lensa firman Tuhan yang adalah terang itu, ya kan? Betul nggak? Firman-Mu pelita bagi kakiku, betul ya? Terang bagi jalanku. Kalau saudara memakai, saudara pernah lihat nggak film tentang perang atau CIA gitu ya, yang menerobos tentara atau pasukan yang menerobos masuk ke hutan atau ke tempat-tempat yang gelap, pernah lihat? Di mana orang-orang lain nggak bisa melihat, cuma tentara itu yang bisa melihat. Karena dia pakai apa? Teropong. Betul gak? Teropongnya ada kayak lampunya begitu ya. Ada yang merah, ada yang hijau. Pernah lihat gak sih? Ini gara-gara COVID tegang semua atau gara-gara masker sih? Kok rasanya tegang banget? Oh, senyumnya gak kelihatan. Gesturnya itu loh, kok begini, mboknya begini. Jadi, meskipun gelap saudara, situasi tidak mendukung. Dalam hutan, dalam ruangan yang begitu gelap, tapi pasukan itu bisa melihat dengan jelas siapa musuh-musuhnya. Dia bisa melihat dengan jelas siapa yang harus dibidik. Karena dia pakai teropong itu. Ada lampu, ada sinar yang menerangi sehingga dia bisa tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus, ya kan, pergi, siapa yang harus dia bidik, dia tahu persis. Nah sama waktu saudara melihat kondisi kehidupan hari ini, kalau saudara melihat dengan kacamata, dengan teropong firman Tuhan, sebenarnya nggak ada yang terlalu menakutkan sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Tadi Pak Gembala nyinggung juga. Bagaimana sih Tuhan membuat orang itu bisa berdoa mencari Engkau? Nah, ya kan? Dibuat jadi ketakutan. Dibuat jadi seolah-olah ada berada dalam sebuah bahaya yang menakutkan. Nah, saudara, kalau ternyata misalnya tujuannya COVID ini membuat kita ya takut-takut dikit terus akhirnya kita jadi datang kepada Tuhan. Betul kan? Akhirnya membuat kita jadi menyerahkan hidup kita secara lebih sungguh-sungguh, lebih total kepada Tuhan. Akhirnya membuat kita jadi terus mempelajari firman Tuhan dengan benar. Bukankah itu baik? Loh, betul apa enggak sih? Bukankah itu sebuah kebaikan sebenarnya? Tapi kalau saudara melihat seperti yang firman Tuhan di TSI tadi tulis, kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari, mendengarkan berita yang sana yang situ. Waduh. Saudara mungkin bisa jadi takut. Bisa jadi mengurung diri gak keluar-keluar. Bisa, iya kan? Saudara bisa gak tahu. Bahkan ya di situ ditulis kebetulan kesana kemari dengan serakah. Memang jangan heran loh ya. Hari ini aja di tengah-tengah kesulitan yang harusnya kita semua prihatin, harusnya kita semua cari peluang untuk bisa nolong apa kita ya kepada rekan kita atau teman kita atau saudara kita yang lagi sulit. Harusnya kan begitu. Loh, cenglinya begitu kan? Kalau saudara murid Kristus loh ya. Harusnya saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada, cukup. Kemudian saudara cari peluang. Cari peluang apa? Cari teman, keluarga, saudara yang kira-kira hari ini sudah berusaha keras tapi belum berhasil. Karena mungkin dia tidak seberuntung saudara. Dia mungkin tidak punya
kemampuan atau kapasitas atau talenta seperti yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Loh, betul apa enggak? Lah, kita yang punya kemampuan, kapasitas, talenta sehingga kita masih bisa survive di saat-saat sulit ini. Sebenarnya kita tidak justru memakai kondisi ini melihat ke sana kemari dan kemudian muncul keserakahan kita justru mengambil sebanyak-banyaknya. Wow. Tapi justru kita harus carilah peluang untuk bisa berbagi, saudara. Saudara ingat gak sih waktu anak muda yang kaya itu ketemu Tuhan Yesus? Kira-kira dia sama kita lebih saleh mana? Kira-kira anak muda itu sama kita lebih rohani mana? Orang Tuhan ngomong lakukan 10 perintah Allah. Dia ngomong apa? Sudah semua. Sudah, guru, sudah. Saya bisa ngerti? Rohani kan? Kayak kita di sini jangan-jangan. Jangan-jangan kita yang selama ini ada di tempat ini, apalagi yang dari mula-mula, dari zamannya di Mapindo, kita sudah merasa, sudah melakukan 10 perintah Allah. Kita sudah rohani, kita sudah baik, benar. Baik banget, apalagi yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Kita seolah-olah sudah baik banget. Untung dia ketemu Tuhan Yesus, dia jadi dikasih tahu, ternyata dia belum terlalu baik. Terus dia tanya kan, apalagi yang harus aku lakukan guru supaya aku sempurna? Satu aja dia bilang, jualah seluruh milikmu. Kira-kira jualah seluruh milikmu itu dia dapat bagian enggak? Menurut saudara kalau sudah jual seluruh milik saudara untuk dijadiin sarana untuk pekerjaan Tuhan, saudara dapat bagian enggak? Ya pasti dapat lah, orang saudara butuh hidup. Iya kan? Pasti dapat lah, orang saudara masih butuh menyambung kehidupan. Tuhan Yesus pun juga tidak akan minta 100% kan? Tapi maksudnya dia, jualah sebagian besar yang kau tidak pakai, yang tidak dibutuhkan untuk menyambung kehidupanmu. Pakailah itu untuk perkara-perkara yang mulia, untuk nolong orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Itulah yang terjadi di Kisah Para Rasul. Orang-orang yang berkelebihan, berkelimpahan, bukan berarti dia juga nggak bisa makan, bukan saudara. Tapi kelebihannya yang saudara biasanya pakai untuk beli barang-barang yang bermerek gitu loh. Yang seharusnya ada merek A lebih murah, saudara beli merek B yang jauh lebih mahal, yang puluhan kali lipat lebih mahal. Nah itu loh maksudnya kelebihan. Itu yang seharusnya, idealnya kita tempatkan di posisi untuk yang lebih penting, yang lebih perlu. Tapi kalau sudah ngelihat keluar sana, terus ngelihat merek-merek macam-macam, ngelihat lifestyle yang macam-macam, yang memang semuanya itu dalam tanda kutip menyenangkan daging kita, memuaskan ego kita, memang kita akan lebih memilih, wah buat apa? Itu kan bagiannya gereja kalau tolong menolong. Itu kan bagiannya, setelah keliru besar. Oke ya. Nah, terakhir saya mau kasih, cepat banget terakhir. Sudah 9 menit kurang waktunya. Saya mau bicara tentang cerita sedikit tentang Goliat dan Daud. Kurang lebih, menurut saya, Goliat ini kurang lebih kayak virus corona. Betul ya? Cuman virus corona kecil gak kelihatan, ini gede banget. Ada yang bilang tuh, coba lihat tuh. Daud ini sesaya, saudara, bener. Ini kan actual size. Tuh, bener kan? Sama kan? Ini Goliat ini lebih dari Martin saya tahu. Karena Martin gak sampai segitu kan.
Martin paling sampai segini paling. Sudah bisa bayangkan ya? Cuman segininya tuh Daud. Saya bacakan ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa? Dia itu yang dimaksud Goliat kan? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, raja lo ini saudara, imam lo ini saudara. Jelas ya? Saul kan raja dan imam kan? Di bangsa Israel waktu itu imam dan raja satu. Imamnya, rajanya malah ngomong apa? Tidak mungkin. Nah, hati-hati. Imam-imam. Gembala-gembala komsel, sektor, wilayah. Saya sendiri ya. Yang melayani. Jangan ada kata tidak mungkin lagi. Daud yang masih anak muda, yang belum berpengalaman, belum ngerti apa-apa, cuman tahu kehebatan Allah Israel lewat pengalamannya yang mengalahkan binatang-binatang yang mengganggu dombanya. Itu berani tanpa berpikir panjang, tanpa berhitung, dia langsung ngomong, aku akan melawan. Coba saudara bayangin. Yang leader, yang pengalaman, yang sudah senior, sorry, nggak menyinggung yang sudah senior, enggak, ya. Yang sudah senior, yang sudah dikenal hebat, malah ngomong, tidak mungkin. Waduh, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa, beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tapi ini ada kabar baik nih saudara. Untung Saul bertobat. Dia bilang apa? Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, kita bahas satu-satu ya, secara singkat. Perbedaan Daud dan Saul. Perbedaan junior dan senior. Perbedaan saudara yang baru dibaptis sama yang sudah pelayanan. Satu nih, Daud menyaksikan kehebatan Tuhannya lebih daripada musuhnya. Hari ini apa yang sudah ucapkan, yang sering sudah ceritakan? Keganasan corona, apa kesaksian yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Hari ini apa yang sering kau bahas, yang sering kau bicarakan, yang sering kau cerita-ceritain pada saat kumpul-kumpul? Saya percaya waktu saudara baru dibaptis, waktu saudara baru terima Yesus, dimanapun saudara berada, diberi kesempatan cerita, saudara pasti cerita kesaksian tentang Tuhan Yesus. Betul apa enggak? Loh, betul apa enggak sih? Saya masih ingat, tahun 95, waktu saya baru dibaptis, bulan Juli 94. Sampai tahun 95 itu, kalau saya ketemu orang, kumpul-kumpul, cerita-cerita, tidak pernah tidak. Saya selalu menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya cerita hal yang lain juga, tapi tidak pernah tidak. Selalu saya menyaksikan
bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya. Hari ini apa yang paling sering kau ucapkan? Saya sering mendengar juga sih. Kebanyakan bicara tentang si ini matilah, si itu kena lah, si ini sekarang jadi begini. Pokoknya semua hal yang bukan membangun iman. Betul gak? Loh, saya sedang ngomong sendiri apa? Iya kan? Hari ini saya cuma ngomong hal yang praktis mengingatkan kita semua. Jangan-jangan kita ini udah masuk dalam jebakan Batman nih. Dengan situasi kondisi yang sebenarnya mungkin gak bahaya-bahaya amat, tapi kita justru membuat mereka jadi lebih gede dari faktanya. Loh, nah kalau Saul menyaksikan kehebatan Goliat lebih daripada seluruh pasukan dan kekuatannya. Nangkep ya? Saudara tahu gak sih hari itu Saul itu siapa dan tentara yang ikut dia itu siapa, sudah tahu enggak sih? Tentara Israel itu bukan tentara kacangan, saudara. Kalau saudara baca kisah daripada cerita di Perjanjian Lama ini sebelum Saul jadi raja, tentara Israel itu tentara yang berulang-ulang mengalahkan musuh dalam peperangan. Berulang-ulang dia. Tentara yang ditakuti oleh justru banyak bangsa. Karena dianggap, wah, tentara yang disertai oleh Tuhan Allahnya. Tapi sudah bayangkan, Saul pada waktu dia cuma ketemu sosok yang memang hari itu memang tidak ada orang Israel segede Goliat memang. Tidak ada. Orang Israel rata-rata ya itu tadi. Sesaya sampai se-Albert gitulah. Di antara satu, karena saya kan pernah ke Israel, kurang lebih. Orang Israel ya orang Asia. Yang tingginya kurang lebih 160 sampai 170, 75 lah paling tinggi. Lah, Goliat katanya tingginya ada yang ngomong 2,5 meter, ada yang ngomong 3 meter. Karena dia adalah bangsa, nggak tahu tuh, bangsa raksasa itu. Lah Saul nggak pernah ngelihat manusia segede itu, sebengis itu, dan koar-koar lagi dia ngomong. Betul kan? Koar-koar dia. Ayo siapa yang berani nantang? Siapa yang berani tarung? Siapa yang berani satu lawan satu sama saya? Ayo sini, maju. Ciut semua orang Israel hatinya. Takut. Karena dia ngelihat tiap hari mendengar apa yang diucapkan si Goliat. Akhirnya Saul justru ngomong kemana-mana. Terutama di tengah-tengah komunitasnya, nggak ngomong lagi tentang kehebatan Tuhan Allah Israel. Betul nggak? Nggak ngomong lagi tentang kehebatan Tuhannya. Ada remaja yang tidak pernah ada dalam komunitas itu. Yang masih polos. Yang cuma taunya waktu ada singa atau beruang yang mengganggu dombanya, dia yakin dengan pertolongan Tuhan, dia pasti ditolong, disikat sama dia, dan betul Daud bisa menang. Logikanya saudara, orang Daud segede saya begini, bisa nggak ngalahin singa atau beruang? Jangankan singa atau beruang, anjing, bulldog aja mungkin sudah kalah si Daud ini. Loh iya kan? Bagaimana dia bisa mengalahkan singa atau beruang? Apalagi beruang. Beruang kan gedenya ya kurang lebih segoliat gitu saudara. Beruang kan gede. Bagaimana mungkin? Cuman karena apa? Karena dia nggak ngerti aja bahwa dia kalau dihitung pasti kalah. Yang dia ngerti adalah karena dia disertai Tuhan. Dia yakin Tuhan Allah Israel itu menyertai dia dari cerita bapak-bapak moyangnya di mana. Iya betul kan? Iya kan? Bagaimana Tuhan itu menyertai mereka, dia udah nggak ada nggak ada takutnya gitu loh. Maju aja. Saya cuma mau mengingatkan, saya baru kepikir nih, semalam, iya ya, kita ini di tengah-tengah virus corona, kita ini udah jarang loh bersaksi tentang Tuhan itu hebat.
Kita udah lupa loh kalau kita ini pernah ditolong Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang juga sebenarnya nggak kalah mengerikannya dari corona ini. Tapi kenapa ya, kalau ketemu kita yang diomongin kok di sana sekarang tertular sekian, di sini sekarang begini, di situ. Seolah-olah kita membuat corona jadi lebih dahsyat daripada aslinya. Hari ini saya mau katakan sama saudara semua, stop bicara itu. Kenapa? Imanmu ciut tanpa kita sadari. Makanya mau saya kasih tahu nih, saya lihat gereja demi gereja yang sudah mengadakan ibadah, yang datang tidak lebih dari 30% rata-rata. Yang datang tidak lebih dari 30%. Tapi restoran, angkringan, betul kan? Tapi kalau di angkringan, di restoran, di kafe, di tempat-tempat yang lain, yang kira-kira itu enak, kita jadi lebih berani. Gimana ini masa depan gereja Tuhan kalau kita begini? Saya tahu ada saudara yang gak suka dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya harus menyampaikan. Saya harus menyampaikan. Ya. Saul menyaksikan kehebatan Goliat justru. Seolah-olah karena saking gedenya Goliat, pasukannya jadi seolah-olah kayak pasukan kacangan. Padahal pasukannya adalah pasukan yang disertai oleh Tuhan Allah Israel, bayangin. Tapi Daud beda, dia menyaksikan kehebatan Tuhan. Dia nggak ngelihat tubuhnya yang kecil. Yang dia lihat, yang dia ceritakan, yang dia percayai Tuhan Allah yang disembah oleh Bapaknya. Yang hebat dan dahsyat itu. Kemudian Daud menyamakan Goliat dengan binatang yang pernah dikalahkannya. Nah, itu tadi yang saya ngomong. Emangnya saudara nggak pernah ngalami persoalan yang jauh lebih berat daripada corona ini? Nggak pernah emang? Saya pernah. Betul kan? 3 tahun lalu saya kena Stephen Johnson Syndrome. Sampai membuat saya juga harus diisolasi 15 hari di rumah sakit. Nggak boleh ketemu orang. Kenapa? Takut terinfeksi kan? Karena seluruh kulit, mukosa dan jaringan lunak di dalam tubuh saya terbuka. Jadi virus, bakteri apa aja bisa masuk langsung menyerang tubuh saya. Dan orang yang terkena penyakit itu kan lebih banyak matinya daripada hidupnya. Waktu saya mengingat itu, saya nggak takut corona hari ini. Loh iya. Loh iyalah. Loh dulu aja Tuhan, karena memang belum waktunya terus Tuhan loloskan saya kok. Apalagi hari ini kalau memang kita belum waktunya ya pasti Tuhan akan, gak mungkin. Cuman kita memang mesti bijaksana. Justru yang bergerombol di tempat-tempat yang saudara empet-empetan tapi happy itu justru yang jangan. Kalau di sini mah aman, minimal 1 meter, gak ngomong lagi. Betul kan? Sudah kan gak ada yang ngomong ini. Gak ada yang mengeluarkan percikan. Udara pun tidak. Kok takut? Padahal di tempat yang rame itu, saudara sudah dekat. Wah pada cekakaan semua di sana. Pada kebuka semua mulutnya ngomong semua cerita kanan kiri. Saudara happy aja itu saya lihat. Aneh ya. Kenapa ini jadi aneh? Karena engkau melihat ke sana kemari dengan serakah, kata firman Tuhan. Engkau gak lagi memakai kacamata firman Tuhan. Engkau sebenarnya sedang memakai kacamata dunia ini. Sehingga gak clear, gak jelas. Yang bahaya justru saudara tabrak. Yang gak bahaya justru saudara hindari karena gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Sampai kita gak bisa bedakan lagi. Ini bukan marah-marah loh. Cuma mengingatkan.
Saul membandingkan kekuatan Daud dan Goliat. Iya. Kalau saudara membandingkan bahaya mana? Perang dunia sama corona. Ada yang ngomong bahaya corona. Karena kalau perang dunia musuhnya kelihatan. Tentaranya kelihatan. Corona enggak kelihatan. Itu lagi, itu pasti udah gelap tuh orang ngomong begitu itu. Kok perang dunia, keributan di pasar aja saudara takutnya minta ampun kok. Loh, betul enggak? Ada preman ngamuk di pasar bawa celurit aja saudara sudah ketakutan minta ampun kok. Perang dunia saudara ngomong enggak menakutkan. Aduh kadang orang suka ngomong itu. Coba dong alami dulu perang dunia. Saudara emang pernah ngalami perang dunia? Bagaimana orang-orang China aja sampai hari ini kepahitan minta ampun sama orang Jepang. Gara-gara perang. Karena begitu kejam dan sadisnya mereka memperlakukan. Waktu itu orang-orang sipil yang gak ikut perang sebenarnya. Nah kita sementara corona masih bisa kesana kemari, masih bisa shopping, masih bisa ngopi, masih bisa ini, kok takut gimana sih? Nah saya mau ingatkan ya hari ini. Ayo coba kita jujur. Coba kita melihat semua ini dengan kacamata firman Tuhan. Semua ini Tuhan izinkan pasti ada tujuannya. Dan tujuannya bukan mau nyelakain saudara. Bukan. Kita kan udah berkali-kali kan berdoa kita ingin ada penuaian besar di Indonesia lah. Saya ingat udah 10 tahun lebih kita berdoa untuk Indonesia. Bahkan 20 tahun kali ya. Kita dulu berdoa di depan peta Indonesia, ngangkat tangan, waduh semua. Sampai nangis-nangis, sampai muncullah lagu. Siapa itu lagunya Pak Williar Kauntu itu? Yang untuk Indonesia itu khusus. Karena ada kan dulu kan, berapa puluh tahun lalu itu ya kan, diciptakan lagu khusus untuk terjadi revival, kegerakan di Indonesia. Lah, jangan-jangan hari ini Tuhan mau jawab. Loh iya kan? Tuhan mau jawab doa kita. Kok kita malah pada kabur, gak ada yang ke gereja sekarang? Nanti siapa yang nuai jiwa-jiwa ini? Loh, saya bicara serius nih. Kita minta-minta sama Tuhan untuk kursi dipenuhi, gereja dipenuhi, jiwa-jiwa. Sekarang Tuhan mau jawab, kita pada kabur. Gereja kosong sekarang. Apa mau di-switch, ditukar? Yang dulu sudah kenal Tuhan dikeluarin. Jiwa-jiwa baru dimasukin gitu maksudnya. Kan enggak saudara. Mereka datang kita layani kan harusnya. Kalau penuaian besar itu betul terjadi, sudah jemaat jadi pelayan Tuhan semua pun masih kurang. Loh iya kan penduduk Indonesia berapa saudara? 200 juta lebih. Kita kalau, ya ampun kalau bertobat 10% aja, 20 juta. Bayangin, sekarang orang Kristen di Indonesia berapa totalnya? Kurang lebih 20 juta itu. Jadi, satu orang Kristen melayani 1 jiwa baru kalau 10% aja yang bertobat. Loh iya kan? Tapi kita sekarang semua saya lihat pada nggak tahu. Ngomongnya ibadah online aja, betul tak ibadah online? Saya kok ragu. Orang-orang ibadah online, jujur saya ragu. Kenapa? Orang bisa dilihat kok di situ. Berapa yang ikut ibadah? Cuman dikit. Tapi kalau saudara nonton film tentang ibadah online, mungkin iya. Sebab saudara nontonnya ntar waktu di kafe, ntar waktu di mana gitulah, iseng-iseng duduk buka HP, saudara lihat coba sih ibadah online-nya tadi gimana. Apakah itu sudah ibadah di situ? Enggak kan? Saudara cuma nonton aja, oh begini, ya, oh ini yang nyanyi, oh ini yang khotbah, ya. Udah saudara matiin setelah itu. Cuman itu aja mungkin. Bukan menghakimi sih, mengingatkan kalau itu benar. Tapi kalau salah ya lupakan. Nah, hari ini saya mau ingatkan ya, dan terakhir nih. Yang tadi saya ngomong puji Tuhan.
Saul rela melepaskan bahkan memakai cara Daud. Nah, saya minta waktu 2 menit, udah terlambat. Lihat nih ini nih, kita new normal. Saya susah sekali suruh khotbah 30 menit, coba. Belum habis, mesti overtime terus. Susah, ya kan? Bayangin ngajar sesuatu yang membuat saudara hidup kekal cuma dikasih waktu 30 menit, gimana? Nah, saudara tahu ya, corona virus rentan terhadap orang yang punya penyakit bawaan dan orang yang apa? Senior, usia lanjut. Apa maksudnya? Saudara mau menyikapi, mau survive, mau bisa bermanfaat, jadi terang di dalam kondisi saat ini, di hari-hari besok. Senioritas itu kan bicara cara apa? Cara saudara melakukan sesuatu kan? Kan begitu kan? Senior kan biasanya ngomongnya kan begini. Kalau pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun, tante begini. Betul ya? Senior kan namanya selalu begitu kan? Dia bicara cara yang sudah dilakukan, yang sudah baku, yang sudah dianggap pasti benar, berpuluh-puluh tahun dibuktikan. Daud, anak kemarin sore yang belum pernah melakukan apa-apa di dalam peperangan. Tapi puji Tuhan, Saul rela melepaskan Daud pergi, bahkan caranya Daud dipakai. Yang mana Pak? Awalnya kan dia kasih Daud perlengkapan, baju, senjata, semua yang yang Saul punya dipakaikan ke Saul. Cara-cara yang dia punya dipakaikan ke Daud. Waktu itu dipakaikan, apa yang terjadi? Daud gak bisa bergerak. Betul? Daud gak bisa bergerak. Untung Saul akhirnya merelakan, ya udah lu lepas Ut gitu kan panggilnya. Lu lepas ya Ut, terserah lu deh, mau pakai apa? Mungkin lo, bayangin saudara. Kalau Saul nanya, lu bawa apa Ut? Ketapel om. Terus lu mau bunuh, gue lihat pakai apa? Ini 5 batu. Saudara bisa bayangkan kira-kira Saul bagaimana perasaannya? Wah, tombak yang beratnya 10 kilo aja belum tentu bisa bunuh Goliat. Pedang yang ya kan, beratnya mungkin puluhan kilo, yang tajamnya bisa matain linggis saja belum tentu bisa bunuh Goliat. Lu cuman pakai ketapel sama 5 batu. Itu pun, nih saya mau kasih tahu nih. Daud pakai berapa batu untuk bunuh Goliat? 1. 1 kerikil, 1 ketapel menjatuhkan seorang Goliat yang menggentarkan seluruh Israel. Siapa yang hebat? Yahweh, Jehovah, Kurios, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel hari itu. Hari ini saya mau beritahu, harapan saya imanmu bangkit hari ini. Gereja kembali normal, pelayanan kembali normal. Bahkan bukan cuma normal, bahkan lebih tajam. Karena yang sebelumnya dulu kita cuma lakukan kegiatan, sekarang kita bergerak di marketplace. Kita mulai orang per orang, bukan lagi atas nama lembaga, kita mulai bergerak, kita berbagi di situ. Berbagi macam-macam, berbagi cerita tentang Tuhan, berbagi pertolongan, berbagi kelebihan yang kita punya. Oh iya kan? Berbagi daya mungkin yang kita bisa tolong kepada orang-orang yang lagi tak berdaya. Berbagi apa aja yang bisa, lakukan itu. Jangan cuma mikir dirimu sendiri hari ini.
Kalau engkau mikirin dirimu sendiri, saya mau kasih tahu, jangan-jangan engkau bisa leng-lengan nanti. Ngerti leng-lengan? Saudara sudah stres, bingung, mau ngapain nih, bingung. Mau ini nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sudah stres sendiri. Pikirin apa yang sudah bisa kerjakan untuk komunitasmu. Bagikan apa yang ada pada tanganmu. Mungkin cuma 1 biji kerikil. Karena Tuhan itu nggak butuh modal besar kok untuk membuka peluang yang besar. Tuhan itu nggak terlalu butuh senjata besar untuk bisa menghancurkan musuh yang besar. Lah Daud dengan polosnya cuma pakai kerikil. Amin. Haleluya. Mulai besok mau keluar menjadi saksi Kristus, menceritakan kebaikan Tuhan, daripada ngomong duitmu makin habis, daripada ngomong usaha ini susah, usaha itu susah, daripada ngomong korban bertambahan terus, daripada ngomong si ini ketularan, si itu ketularan, betul kan? Mulai besok kita ngomong, aku dulu pernah ngalami, Tuhan tolong. Aku kalau bukan karena Tuhan hari ini juga tidak melihat kondisi pandemi ini. Aku dulu. Nah gitu loh saudara. Tuhan yang dulu menolong aku, Tuhan yang sama, yang hari ini pasti juga berperkara di tengah-tengah kondisi ini. Nah waktu saudara ceritakan itu semua, tanpa saudara sadari, imanmu dibangkitkan. Lah imanmu yang dibangkitkan, yang cuma sebesar biji sesawi kata Tuhan, sanggup memindahkan gunung.